Shalom saudaraku. Beberapa waktu ini ada orang yang bertanya kepada saya, "Pak, keadaan rumah tangga saya seperti ini. Apakah boleh saya memutuskan untuk bercerai dengan pasangan saya?" Saya tidak menjawab boleh atau tidak, karena kekristenan itu bukan perihal boleh atau tidak. Tetapi kekristenan adalah perihal apakah yang kau lakukan itu berkenan di hadapan Allah dan menyukakan hati Allah atau tidak. Engkau dan saya di dalam pengakuan diri sebagai orang percaya, hidup kita tidak dituntut atau dituntut oleh yang namanya hukum. Boleh atau tidak, haram atau halal, bukan. Tetapi engkau dan saya sebagai orang percaya harus hidup di dalam perasaan Tuhan. Segala hal yang kita lakukan di dalam hidup ini, saudaraku, itu harus kita sinkronkan dengan apa yang menjadi pikiran, perasaan Allah. Yang bisa saya gambarkan sebagai engkau harus memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Sebelum kau mengambil keputusan, sesudah engkau mengambil keputusan, dan di dalam engkau menjalani keputusan yang kau ambil itu pun, sampai akhirnya pun, engkau harus perkarakan itu di hadapan Tuhan kelak. Jadi, kalau Anda bertanya kepada konselor, boleh atau tidak saya bercerai? Tidak ada satu orang pun yang berhak menjawab ya atau tidak, saudaraku. Karena yang mengambil keputusan itu adalah dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Hikmat Roh Kudus yang akan menaruh dalam pikiranmu. Karena kekristenan itu bukanlah agama. Karena kekristenan itu adalah sebuah jalan hidup. Maka engkau dan saya, kehidupanmu dan kehidupanku harus dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku. Agar setiap keputusan yang kita ambil, semua tindakan yang kita ambil, sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan semata. Maka dari itu saya selalu mengingatkan, engkau dan saya harus benar-benar di bawah tuntunan Roh Kudus setiap hari hidup kita. Supaya hidup kita tepat, saudaraku. Dan di situ Tuhan akan memberikan hikmat yang boleh saya katakan sebagai kecerdasan roh Allah dalam hidup kita. Jadi kita mengerti spiritual quotient itu benar-benar nyata. Kecerdasan spiritual itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman yang kita baca tiap hari. Itu akan mencelikkan pengertian kita mengenai kecerdasan roh yang menjadi bagian utama, bagian pilar di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa meraih sampai akhir, yaitu apa? Proses keselamatan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau Anda bertanya kepada saya, bolehkah Pak saya bercerai? Engkau berurusan dengan Tuhan sendiri. Tuhan akan meletakkan suaranya di dalam hati nuranimu. Jadi ketika engkau memiliki kecerdasan spiritual, engkau akan mengerti apa yang kau lakukan itu tepat gak di mata Allah. Karena manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Berarti engkau dan saya itu, saudaraku, diberi kemampuan untuk bertindak seperti Allah di dalam moralnya. Manusia sendiri pun juga mampu membedakan apa yang baik dan yang buruk. Tetapi mestinya manusia mampu bertindak sesuai dengan kecerdasan Tuhan di dalam moralnya. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
tetapi itu kembali kepada kita sendiri. Mau tidak kita membiasakan diri kita itu dicerdaskan dengan kebenaran firman, dicerdaskan dengan keintiman kita dengan Allah. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, Tuhan akan mencerdaskan kita secara langsung melalui pengalaman-pengalaman itu. Dan kita melihat proses Tuhan, dan kita melihat pendewasaan Tuhan di dalam kita menjalani setiap proses yang harus kita lalui. Jika masa lalu kita mengalami hal-hal yang tidak baik, masalah demi masalah, jangan kau katakan itu beban, tetapi kau katakan itu anugerah. Karena di situ aku bisa berlatih, di situ aku bisa melihat, di situ aku bisa merasakan Tuhan yang hidup itu nyata dalam hidupku. Saudaraku, belajar introspeksi diri. Jangan katakan bercerai. Jangan katakan bercerai di dalam pernikahanmu. Tetapi katakan bertahanlah. Aku mau introspeksi diri. Aku mau cek hidupku sudah betul belum selama ini di dalam pernikahanku. Jika ada yang tidak benar, mungkin aku mau minta maaf kepada Tuhan. Aku mau memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Aku mau lebih benar di mata Allah. Aku mau sungguh-sungguh benar di mata Allah. Karena segala keputusan dan pilihan yang diambil dirimu dan diriku berdasarkan pergumulan dan hasil optimal dalam pergumulannya dengan Tuhan, itu baru yang Tuhan kehendaki. Engkau harus bisa mengerti kehendak Tuhan. Engkau harus membutuhkan waktu yang panjang dan kerja keras untuk kau bisa tahu apa yang Tuhan mau. Jika engkau tahu, mengerti dan menyerap secara dalam apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah salah melukai hati Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah melukai hati Tuhan. Engkau tidak akan pernah salah di dalam pemilihan keputusanmu. Saudaraku, senangkan Tuhan saja. Jangan kau puaskan egomu. Ampuni kalau memang harus kau ampuni pasanganmu. Ampuni dirimu jika memang dirimu memang salah. Minta ampun sama Tuhan dan ampuni dirimu. Berdamai dengan dirimu. Dan benahi keluargamu. Apapun alasannya, Tuhan tidak suka dengan perceraian. Sola Gracia, Tuhan memberkati.